Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Itulah iman kami di pagi ini ya Bapa. Itulah deklarasi iman kami di pagi ini Tuhan. Biarlah kami ada untuk menyembahmu ya Tuhan. Karena Tuhan kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Urawasana nama tukala wakuri lawakianatasa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Aba, ya Bapa atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mendeklarasikan pagi ini Tuhan. Urawasana nama tukala lawakianatasa. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, kami boleh ada pada pagi ini ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Selamanya Kau hebat dalam keluarga kami. Engkau yang mengatur hidup kami ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap hari, setiap saat untuk keluarga kami. Kesehatan kami Tuhan, ekonomi kami ya Bapa. Urawasana nama tukala lawakuri lawaki anatasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Semuanya oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Tuhan. Selamanya Engkau hebat dalam kehidupan kami Tuhan, dalam bagiku, dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mencintai Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kemurahan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Urawasana nama tukala lawakian. Kami menikmati pagi ini Tuhan. Urawasana nama tukala lawakian atas saya. Thank you Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh rawasana ramatu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan sambut Tuhan renungan firman-Mu di pagi ini Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wid. Suara saya kedengaran apa kecil? Pak Wid, kedengaran nggak suara saya? Agak kecil Pak. Agak kecil. Terus ada ehonya ya teman-teman. Kalau begini, cek 1 2 3. Ya, sudah cukup. Ya. Oke. Bagus Pak. Nggak ada eko ya? Tidak. Oke Pak Wid, terima kasih. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak mengerti apa-apa ya Tuhan. Mungkin di mata-Mu penuh dengan dosa,
Tetapi hamba-Mu Engkau pakai. Hamba-Mu hanya taat dan setia, belajar untuk setia hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau pernah berkata, jika kami tidak mau dipakai, Engkau bisa memakai batu. Kami percaya kami lebih daripada sebuah batu. Kami belajar untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Ajarilah kami pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini yang tidak suci ini menjadi kudus karena Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini adalah bulan-bulan peringatan akan hadirnya, akan lahirnya Tuhan Yesus. Yang percaya lambaikan tangan. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita lupa dan kita terhanyut dengan suasana Natal dan kita terhanyut dengan istilah duniawi mengatakan bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu hadir ke dunia seakan-akan tanda kutip menjadi sebuah sejarah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya waktu beberapa minggu yang lalu saya kumpul di sebuah kafe di Gading Serpong. Kebetulan teman-teman saya yang buka kafe tersebut. Jadi saya sempat ngumpul bersama beberapa rekan yang bukan beragama Kristen. Nah, kalau mereka bukan beragama Kristen, tidak mengerti tentang firman Tuhan, itu wajar. Tetapi suasana itu menggelitik saya menjadi teringat, apakah kita ini yang mengklaim anak-anak Tuhan, apakah mengerti hal tersebut? Kenapa Yesus dilahirkan? Apakah anak-anak Tuhan juga menganggap tulisan yang ada di Alkitab semua itu adalah sebuah sejarah? Makanya ada pendapat seorang yang hampir jadi profesor, tetapi sampai sekarang dia belum profesor sebenarnya. Dia berkata bahwa Alkitab, kitab suci itu adalah friksi. Kitab suci yang lain mungkin bisa friksi, tapi kalau Alkitab, Injil tidak bisa dibilang friksi. Karena Injil adalah firman Tuhan. Karena yang ditulis adalah tentang Yesus. Ya. Perjanjian lama juga tidak bisa dibilang friksi, karena di situ mengandung nubuat-nubuat tentang hadirnya Tuhan Yesus. Hadirnya seorang Tuhan Yesus adalah mewakili penggenapan firman Tuhan. Maka tidak bisa disebut sejarah. Nah, ketika saya membantah, saya bilang, jangan dianggap sejarah. Tapi mereka masih nggak ngerti, menganggap sesuatu yang terjadi, yang dicatat oleh manusia, itu diartikan adalah sejarah. Nah, saya tidak mau berdebat tentang apa artinya sejarah, apakah artinya sebuah firman Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan, terutama tidak mengenal Tuhan Yesus, ia akan menganggap Tuhan Yesus hadir sebagai sejarah. Seperti apa yang tercatat di dunia ini, kejadian-kejadian di dunia ini, semua yang tercatat itu adalah sejarah. Nah, hari ini saya mau bedakan apa artinya firman Tuhan dan apa artinya sejarah. Sejarah bisa dipelintir, mungkin salah catat,
Ya, sejarah bisa dikonspirasi, mungkin dibuat-buat. Ya, contoh sekarang sejarah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, itu dipelintir sekarang. Dikatakan bahwa orang Indonesia sendiri bisa berkata, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Belanda datang itu investasi, mereka membangun. Sebenarnya tanda-tanda menjajah itu adalah mulai dari investasi. Setelah investasi, diambil semena-mena hasil bumi kita tanpa ada kontrak yang saling menguntungkan. Ya, kalau saling menguntungkan, Indonesia cuma ditinggalkan bangunan-bangunan tua, itu nggak menguntungkan. Makanya itu sejarah dipelintir. Seakan-akan kita tidak dijajah. Itu sejarah kalau orang Belanda yang nulis. Kalau sejarah orang Indonesia yang nulis, pasti tulisnya dijajah. Nah, yang mana yang benar? Berarti tanda kutip lagi, kalau sejarah itu bisa benar, bisa tidak. Tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Maka di Al-Quran berkata, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Ya. Jadi saya percaya di dalam kitab suci Al-Quran pun itu bukan friksi. Itu bukan sejarah, tetapi itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam. Dan Yesus itu adalah kalimatullah. Itu yang diakui juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Begitu juga Taurat. Taurat juga ada bernubuat bahwa bernubuat bahwa Yehua Hamasya akan hadir, atau Yesaya raja segala raja itu akan hadir, dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itulah Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu adalah nubuat daripada Yesaya ya, di dalam perjanjian lama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya menyampaikan bahwa Yesus lahir ke dunia itu bukan sejarah, tetapi itu adalah firman Tuhan. Bagi yang bukan Kristen, dia tidak mengerti, karena dianggap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sejarah. Nah, saya bilang kalau sejarah itu bisa salah, bisa benar, bisa dipelintir, tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Tapi bagi orang yang tidak percaya atau meragukan firman Tuhan, dia pasti mengatakan, ya firman Tuhan itu karena saya nggak percaya, makanya saya anggap itu adalah sejarah. Ya bisa benar, bisa tidak. Tetapi hari ini, pagi ini saya mau tegaskan, kita adalah anak-anak Tuhan, manusia pilihan. Percaya nggak percaya, harus percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sejarah. Tetapi firman itu adalah iya dan amin. Dia alfa dan omega. Dia awal dan yang akhir. Jadi tidak ada kompromi. Firman Tuhan ya tetap firman Tuhan, bukan sejarah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika hari ini ada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, berkata, selamat Natal ya, ini adalah sejarah yang paling hebat. Walaupun dia berkata paling hebat, tetapi dia berkata ini adalah sejarah, jangan katakan amin. Karena sejarah itu tidak bisa diaminkan. Tetapi kalau dia bilang, firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah lahir di dunia ini, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, berkata, karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putra yang tunggal, ya, untuk hadir di dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Bagi setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu kita boleh mengatakan amin. Tapi kalau sejarah tidak bisa diaminkan. Yang setuju, lambaikan tangan atau kasih jempol. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu pun tidak cukup untuk hanya sebuah nubuat. Nubuat itu harus diuji dan harus digenapi. Nah, terjadilah penggenapan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Makanya kita orang Kristen tidak membatalkan perjanjian lama, tetapi perjanjian lama itu digenapi oleh firman Tuhan itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri, bukan digenapi oleh murid-murid Yesus atau pemimpin-pemimpin agama. No, pemimpin agama bisa salah. Ya. Makanya Yesus itu paling benci dengan pemimpin agama. Pemimpin agama itu punya kepentingan. Pemimpin agama itu kepentingannya nomor satu, pasti dia nggak pengen kehilangan jemaatnya. Nomor dua, dia pasti tidak pengen kehilangan teritorialnya. Nomor tiga, ia tidak ingin kehilangan nafkahnya. Karena pemimpin agama itu menerima gaji. Kalau jemaatnya hilang, gajinya pun hilang. Nafkahnya hilang. Nah, itu pemimpin agama. Tetapi anak Tuhan itu bukan pemimpin agama. Kita adalah murid-muridnya Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Penggenapan firman itu di mana? Di Matius 1 ayat 18. Di situ menjelaskan bahwa Maria, ibu Yesus, hanya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung anak dari Roh Kudus, ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita merenungkan penggenapan firman Tuhan itu, saya bisa bayangkan ketika itu Maria itu, ibunya Yesus tuh rasanya seperti apa ya? Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu bahwa ia akan memiliki anak dari Roh Kudus. Ia belum nikah. Apa kata orang gitu. Sekarang jangankan menikah, jangankan tiba-tiba hamil. Ya. Apalagi zaman dulu. Saya percaya zaman dulu itu lebih sensitif. Karena orang-orang dulu itu pada zaman itu agama kuat sekali. Lebih sensitif. Kalau kedapatan berzina itu hukumnya dilempari batu sampai mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau sekarang terjadinya, mungkin gosipnya lebih cepat menyebar karena ada sosial media. Sekarang nggak usah gosip orang hamil. Orang pacaran saja, ya, kemarin anak saya dia klaim bahwa dia sudah punya pacar. Saya bilang siapa saja yang tahu? Wah, banyak sekali yang tahu katanya. Karena manusia sekarang itu cenderung bukan mulutnya yang kepo, tapi kupingnya kepo. Ya. Pasang kuping di TikTok, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Ya, pasang mata juga. Mata melihat gambar bisa berbicara. Hanya melihat gambar saja sudah bisa menafsirkan, oh ini sedang pacaran. Nah, manusia sekarang itu jauh lebih kepo dan menyebar. Saya bisa bayangkan, kalau Yesus datang sekarang, mungkin bukan lagi dibilang sejarah, tetapi dibilang trendy sosial media. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi saya tidak bahas tentang itu hari ini. Saya cuma mau meluruskan bahwa anak Tuhan seberapa banyak. Tidak boleh, 1% pun tidak boleh, 1 orang pun tidak boleh terluput dari itu.
Mari saudara kasih dalam Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan renungan ini. Posisikan dirimu tidak menerima bahwa Yesus hadir di dunia itu adalah sebagai sejarah. Tetapi katakanlah pada rekan-rekanmu yang engkau kenal, Yesus hadir di dunia itu adalah firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang ada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus memberitahu Maria itu adalah firman Tuhan. Maka terjadilah. Kenapa terjadi? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Matius 1 ayat 22 sampai 23 nanti baca sendiri. Intinya isinya adalah hal yang terjadi serupa penggenapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi firman Tuhan itu jelas, ayatnya di mana-mana. Sama, bukan hanya satu orang berbicara. Ya, tetapi murid Yesus semua berbicara sebagai saksi. Dan berbicaranya sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 1 dicatat saja ya, terlalu panjang saya nggak bacakan. Lukas 1 ayat 26 sampai 35 juga berkata, Gabriel membawa firman langsung dari Tuhan. Ya. Demikian juga Lukas 1 ayat 30 dan 31. Ya. Ini tadi malam saya telusuri semuanya itu. Ya, saya tidak buru-buru. Tetapi saya telusuri semua firman Tuhan. Saya buka Alkitab saya yang lama yang masih pakai kertas. Saya baca pelan-pelan, saya renungkan. Intinya di Lukas 1 ayat 30 sampai 31 itu berkata, Roh Kudus berkata kepada Maria supaya tidak takut karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, itu adalah anak dari Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat Maria itu hamil. Maria dikuatkan imannya supaya ia tidak minder, supaya ia tidak takut. Karena pada waktu itu bahaya sekali. Itu kalau sempat difitnah, kalau ia berzina sebelum nikah, selesai dia. Karena belum ada Yesus yang membelanya. Ya. Kalau perempuan yang tertangkap basah berzina yang diselamatkan oleh Yesus, itu beda, itu sudah ada Yesus. Makanya Yesus bisa membelanya. Tetapi ibunya Yesus ketika itu tidak ada yang bisa membelanya kalau ketahuan. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang membelanya. Yang percaya katakan amin dalam hatinya atau kasih jempol. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kalau sampai dikomplain, apa bedanya sejarah dan apa bedanya firman Tuhan? Kita sendiri harus mengerti. Kalau sejarah hanya mencatat, tetapi firman Tuhan itu sebelum terjadi sudah tahu, sudah dinubuatkan. Dan nubuatnya itu diuji dan terjadi. Maka itu disebut firman Tuhan. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, dia pasti berkata, kurang kerjaan amat. Nabi-nabi yang zaman dulu bernubuat. Ya mungkin kebetulan saja mereka bernubuat dan terjadi, maka disebutlah bernubuat. Hati-hati, saudara kasih dalam Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh ragu, tapi tidak perlu emosi. Kalau dikatakan begitu, jangan menganggap mereka mengolok kita. Ya. Beri senyum, beri senyuman, berdoa dalam hati, sampaikan kepada mereka. Ini adalah sebuah iman. Iman tidak salah. Ini sebuah iman yang saya imani. Kalau Anda tidak sependapat, Anda tidak beriman di situ, saya tidak bisa paksa.
Karena firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih. Kita juga bukan marketingnya Tuhan Yesus. Jangan jadi marketingnya agama Kristen, jangan. Nanti suatu hari kita bisa kecewa kalau orang itu tidak terjangkau. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini singkat, pada pagi hari ini saya bagikan renungan, tidak terlalu banyak ayat ya. Kalau mau dibahas ayatnya banyak sekali. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bagikan pada pagi hari ini hanya kulitnya. Intinya saya cuma mau bersaksi bahwa benar-benar Tuhan itu hadir di dunia ini. Ia adalah firman Tuhan, bukan sejarah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang terjadi. Tapi terjadinya hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Bukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu terjadi. Tiba-tiba banjir di Sibolga, banjir di Banda Aceh, banjir di Langsa, banjir di mana-mana. Bukan itu. Firman Tuhan itu yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang terjadi, itu seperti di Mazmur 126, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Itu. Kalau ada pemulihan seperti bermimpi, bukan suatu bukan suatu aib atau bukan suatu apa sekarang istilahnya, kenapa kita nggak mau mengklaim ini adalah kejadian bencana alam nasional. Nah, bukan satu bencana alam. Seperti bermimpi. Tetapi seperti bermimpi anak-anak Tuhan itu adalah hal-hal yang baik, yang dipulihkan. Kita dipulihkan itu seperti bermimpi. Itu yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Dengan iman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kita tidak usah berdebat. Tetapi katakan, ini iman saya. Kalau iman Anda beda, nggak masalah. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang memiliki kasih mula-mula, yang baru dibaptis. Itu juga begitu. Mereka masih belum mengerti, jadi jangan debat. Biasa kasih mula-mula itu lebih on fire. Apa yang dia dengar, dia resapi. Salah dengar pun, ya aminkan. Tetapi jangan membantah. Kita harus benar-benar melayani. Singkat cerita, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang orang China yang ada di Indonesia. Dia bekerja di Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Tiba-tiba datang ke gereja, Pak Kian Lee dan teman-teman semua muka Mandarin, tapi tidak bisa bahasa Mandarin. Sehingga kalang kabut semua. Nah, untung ingat saya. Jadi panggil saya untuk duduk di sebelah, untuk menerjemahkan apa yang dikhotbahkan pada saat itu. Saya jelaskan segala macam. Dan singkat cerita, orang China ini saya tanya, kenapa mau datang ke gereja? Dia bilang, saya punya nenek dan saya punya buyut, itu Kristen. Loh, saya bingung. Loh, kan katanya China itu komunis, kok ada Kristen? Ada, siapa bilang nggak ada? Jadi ternyata, nah itulah sejarah. Sejarah mempelintir bahwa komunis itu tidak ada agama. Nah ternyata ada. Nah lucu kan? Cuma beda. Agamanya benar-benar yang resmi, diresmikan oleh negaranya. Kenapa? Karena banyak misionaris-misionaris yang melenceng, yang datang ke China itu membawa politik yang ingin menghancurkan China. Sehingga pemerintah membatasi itu. Tetapi pemerintah membebaskan, boleh beragama. Mau tidak beragama pun boleh. Nah itu komunis. Kalau kita wajib harus punya agama. Ya. Kalau di China tidak wajib. Mau ateis juga boleh. Nah, tetapi ada agama. Nah saya kaget. Nah saya bilang minggu depan ada baptis nih. Tiba-tiba dia bilang dia mau. Dia tanya neneknya, dia bilang. Dia tanya neneknya,
anaknya saya kirim ke dia lagu Mandarin yang ibu saya tulis. Dia dengar, dia kasih neneknya dengar, neneknya bilang, gereja ini boleh baptis Anda, baptislah segera. Wah, saya jadi diberikan satu PR lagi. Karena kalau baptis di sini, dia akan ikut sekolah di sini, saya harus jadi penterjemahnya. Saya bilang, Tuhan, urapi lidah bibir hambamu ini, jangan sampai meleset. Saya kapan pernah jadi penterjemah untuk sebuah firman Tuhan? Kalau penterjemah di satu perusahaan untuk bisnis, saya fasih. Tapi untuk bahasa tentang firman Tuhan, saya belum fasih. Tetapi lucunya, saya hanya taat. Kemarin saya duduk di sebelahnya, saya bisa berfirman dengan bahasa Mandarin. Dan dia bisa ngangguk-ngangguk dan dia mengerti. Dan lebih lucunya lagi, waktu dibaptis ada janji iman yang dibacakan oleh Pastor Andri. Itu dengan bahasa Indonesia, si orang China ini dia terjemahkan dengan aplikasinya dia, sehingga muncul bahasa Mandarin, dan dia baca sendiri dengan pakai bahasa Mandarin, dengan imannya. Ketika ia bacakan, saya bisa mengerti persis dengan apa yang dibacakan oleh Pastor Andri dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang hidup. Kalau kita hidupi, kita dipilih oleh Tuhan. Saya pikir orang China ini, kalau kita injili, belum tentu dia mau. Tetapi kalau Tuhan sudah memilihnya, dia tidak bisa lari. Yang lebih heran lagi buat saya adalah, kenapa Tuhan milih saya untuk duduk di sebelahnya, dan pilih saya untuk mengajak dia untuk diselamatkan. Saya nggak mengklaim pahala saya besar, tetapi saya hanya bisa klaim, kenapa Tuhan pilih saya ini siapa? Mungkin napas saya aja itu penuh dengan dosa. Mungkin senyum saya saja ada dosanya. Mungkin saya berpikir saja, setiap detik pikiran saya mengandung dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pilih, siapakah aku ini? Sebelum doa, saya minta Pak Wid siapkan lagu kalau ada. Lagu siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Coba Pak Wid siapin. Kalau sudah siap, tampil sebentar, nyanyikan lagu itu. Doa pagi ini kita persingkat saja doanya. Tapi kita lebih mendekatkan diri. Judulnya apa ya? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ada Pak Wid? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kelihatannya saya harus nyari dulu kalau waktu. Oke, mungkin nanti habis doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami. Kami mengklaim bahwa kehadiran-Mu di Natal ini bukan sebuah sejarah, tetapi ini adalah firman Tuhan. Iya dan amin. Alfa dan Omega. Engkau adalah yang kami percaya. Engkau adalah Immanuel yang menyelamatkan manusia. Engkau adalah utusan yang menyelamatkan manusia. Engkau putra yang tunggal yang menyelamatkan manusia. Engkau adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami percaya. Kami percaya juga setiap kitab suci yang menyebut nama-Mu itu bukan suatu friksi, itu bukan sebuah sejarah, tetapi itu firman Tuhan yang hidup. Apapun iman saudara-saudara kita, mau itu adalah orang Yahudi, mau itu adalah orang Arab, mau itu saudara sepupu kita keturunan Ismail, semua yang percaya Yesus adalah juru selamat, maka itu iya dan amin. Itu adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengertian yang Kau berikan pada pagi hari ini, hamba-Mu percaya Roh Kudus turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh punya kesempatan lagi untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh belajar meninggikan Engkau, memuji, memuliakan. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, inilah pokok-pokok doa yang kami sampaikan. Kami percaya ketika kami menyampaikannya, Engkau mendengarnya. Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk bantuan pemerintah. Pemerintah sejak awal bencana telah mengirimkan berbagai bentuk bantuan ke wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Sosial juga telah menyiapkan cadangan logistik senilai 19,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak di 3 provinsi tersebut. Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh bantuan tersebut disalurkan dengan cepat dan tepat, mencukupi kebutuhan warga dan menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Tuhan, kami mau tolak, kami mau batalkan setiap rencana-rencana jahat, oknum-oknum yang mau memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberi belas kasih bagi orang-orang yang ada di sana, sehingga setiap bantuan yang disampaikan boleh tersalurkan dengan tepat, cepat, sesuai dengan waktunya, dan mereka boleh tertangani. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada dalam rencana dan kontrol-Mu. Engkau yang menopang, Engkau yang menghibur, Engkau yang mendampingi orang-orang yang saat ini masih dalam kesulitan, saat ini yang masih dalam terisolasi Tuhan. Kami percaya Engkau yang menopang, mendukung mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, pagi hari ini untuk tubuh Kristus bersatu dalam kepedulian. Tidak sedikit warga gereja yang terdampak akibat bencana. Kami berdoa Tuhan, kiranya seluruh tubuh Kristus, gereja, komunitas, dan setiap orang percaya dapat bersatu hati dalam kasih, bergandengan tangan, menyatakan kepedulian bagi para korban bencana, baik untuk warga gereja maupun yang bukan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kesatuan ini nyata melalui tindakan, melalui memberi bantuan, mendukung dalam doa, dan hadir membawa penghiburan bagi mereka yang menderita. Kami percaya, kami menyerahkan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, belas kasihan Tuhan turun, sehingga hati-hati kami boleh bersatu. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Yang kedua siapa ya? Pada pagi hari ini. Kasih juga Pak Canli, Kuning, dan juga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Di mana menjelang Natal ini, Tuhan, kami berdoa agar keamanan Tuhan terjaga, Tuhan. Sehingga bangsa ini yang Kau cintai, Tuhan, tidak akan terjadi dari ancaman teror dan bahaya apapun. Sehingga umat-Mu dapat merayakan Natal dengan hati yang kudus dan bukan pesta pora, tetapi penuh dengan syukur dan penyembahan. Tuhan, kami mohon cuaca yang baik, tidak ada bencana Tuhan, di mana bencana yang terjadi di mana-mana Tuhan, banjir, longsor, dan lain-lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjaga keamanan Tuhan, Kau mengembalikan keadaan ini Tuhan menjadi keadaan yang aman dari kebanjiran Tuhan. Tolonglah ya Bapa, untuk mereka Tuhan, Kau tetap memelihara, melindunginya Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak-Mu juga Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemberitaan kabar baik Tuhan, di mana pekerjaan penerjemahan Alkitab yang masih tertunda dapat diselesaikan tepat pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Bapa, kami juga memohonkan Tuhan terobosan, hikmat, dan percepatan
sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjangkau lebih banyak jiwa, suku, dan generasi yang belum memiliki akses pada Alkitab. Dalam bahasa mereka masing-masing, tolonglah Tuhan mempercepat langkah ini Tuhan, sehingga Injil-Mu tersebar di mana-mana. Oh Bapa, kami hanya menyerahkannya semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami yakin Tuhan Kau mencintai bangsa kami. Engkau mencintainya Tuhan lebih dari segala-galanya. Oh Bapa, biarlah semua kejadian-kejadian ini Tuhan menjadi peringatan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu, lebih menyembah Engkau Tuhan, dan lebih hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dengan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau mengingatkan kembali atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Renungan pagi ini Tuhan sungguh besar Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh amin Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal baru Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat dalam kehidupan kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Intinya kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kadang-kala kami tidak mengerti rancangan-Mu ya Tuhan, tapi yang jelas rancangan-Mu, rencana-Mu terbaik bagi kami Tuhan. Urawasana nama tukala lawakuri lawakiana tasaya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wid. Shalom semua. Terima kasih buat yang melayani Pak John, Pak Wid, Ibu Adriana, dan Ibu Tutik. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan hampir jam 6, kita akan tutup doa pagi kita. Nanti Pak John akan doa berkat. Kita akan berdoa buat Pastor Riza yang saat ini dalam keadaan sakit ya, dan berdoa untuk keperluan kita masing-masing. Yuk kita buka audio kita, silakan kita berdoa. Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa ya Tuhan, berdoa untuk kesehatan yang baik pada Pastor Riza. Bersatu hati. Kami menyerahkan Pastor Riza dalam tangan-Mu, kuasa-Mu, tangan-Mu, Bapak Ibu Tuhan, kembali arahkan kesayangannya semuanya Tuhan, yang baik. Berdoa ya Tuhan buat setiap kami anggota. Percaya dalam nama pemulihan, kesembuhan. Kami berada kesehatan, kekuatan yang baik Tuhan, Allah Immanuel. damai sejahtera Kau turunkan pada seluruh keluarga. Memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Waktu dan tempat yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya ini suatu kasih karunia. Bahkan kami menjadi biji batamu. Kau telah mengajari kami setiap hari untuk memiliki ilmu, hikmat, marifat datang daripadamu ya Tuhan. Ampuni kami semua manusia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan pengurapan yang begitu indah bersama-sama dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mulai saat ini, kita semua akan diberikan kunci Daud. Apa yang telah dibukakan oleh Tuhan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Apa yang ditutup oleh Tuhan tidak ada satupun yang dapat mengganggunya dan membukanya. Yang percaya dan yang sungguh diberkati, sama-sama berkata, amin. 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 Terima kasih Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Wid, terima kasih Pak Kianli, Pak Widoyo, Adriana, Pak Ibu terima berdoa. kasih Ibu Tutiana. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, sebelum kita tutup, Bu Ning silakan Bu Ning informasi Oke. untuk Ya, pelayanan. terima kasih teman-teman untuk pelayanannya pada hari ini. Yang akan melayani pada Rabu tanggal 10 bulan 12. Membawa sharing itu Pak Andi, WL Pastor Darius, doa 1 Ibu Lince, doa 2 itu Ibu Merlina. Terima kasih Tuhan. Oke.